Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fan nisfu fardu khamsatin al-binti wa bintil ibni. Fan nisfu maka utawi bagian separuh iku fardu khamsatin bagiane wong lima. Rupane al binti putri atau anak wadon, wa bintil ibni lan anak wadone anak lanang. Syarate idan faroda ing dalem nalikane ndeweni sapa kullun saben-saben suwiji minhuma kang saking al binti wa bintil ibni. Andakarin adoh saking wong lanang yu'asibuha kang dadekaken asobah sapa zakar ing al binti wa bintil ibni. Wal ukhti lan dulur wadon minal abi saking bapak, wal ummih lan ibu. Wal ukhti lan dulur wadon minal abi saking jalur bapak. Syarate idan faroda ing dalem nalikane ndeweni sapa kullun saben-saben suwiji minhuma kang saking al ukhti minal abi wal ummi wal ukhti minal abi itu andakarin adoh saking wong lanang yu'asibuha kang ngasobahaken sapa zakar ing kullin. Maksudnya al ukhti minal ab wal ukhti minal ab yang bawahnya itu. Wa zauji lan bojo lanang idza lam yakun ing dalem nalikane ora ono iku ma'ahu ing dalem sertane az-zauj sapa waladun anak. Zakaron iku lanang kana ono sapa walad au unsa utawa wadon. Wala waladu benin lan ora ono sapa anak lanange anak lanang. Atau walad ini ya jangan dikhususkan ke anak lanang gitu karena walad itu umum bimaknal ibni wa bimaknal binti, berarti wala waladu benin lan ora anake anak lanang. Bismillahirrahmanirrahim. Fan nisfu fardu khamsatin al binti wa bintil ibni. Kata kemarin bahwa bagian separuh itu adalah bagian daripada 5 orang. Yang pertama yaitu al binti, anak perempuan dari si mayit, wa bintil ibni, dan anak perempuan dari anak si mayit, berarti cucu perempuan dari anak laki-lakinya mayit. Keduanya ini dapat bagian separuh itu dengan catatan idan faroda kullun minhuma an dzakarin yu'asibuha, ketika keberadaan orang ini sendirian, tidak ada ahli waris laki-laki yang menjadikan dia sebagai waris asoba. Karena nanti kalau ada ahli waris laki-laki, otomatis keberadaannya itu mengalihkan dari mendapat bagian pasti menuju ke bagian asoba. Itu gara-gara keberadaan waris laki-laki. Kemudian al-ukhti minal ab, yang dapat bagian separuh berikutnya adalah saudara perempuan minal abi wal berarti sekandung, atau dalam satu redaksi di situ dikatakan asyakik.
seibu sebapak, berarti sekandung. Wal ukhti minal ab, kemudian saudara perempuan satu bapak, tunggal bapak. Kedua orang ini juga sama, dapat bagian setengah dengan syarat idan farada kullun minhuma an dzakarin yu'asibuha. Sama dengan tadi, ketika tidak ada ahli waris laki-laki yang menjadikan dia dua orang ini sebagai waris asobah nantinya. Terus berikutnya adalah az-zawj, suami. Suami itu juga dapat setengah idza lam yakun ma'ahu walad, apabila suami ini tidak memiliki anak yang masih hidup. Jadi ma'ah ini artinya bersama, artinya masih hidup. Ahli waris sang anak itu tidak ada, itu dapat setengah. Atau di situ wala waladu benin, cucu laki-laki dari atau cucu perempuan dari anak laki-laki itu juga tidak boleh ada. Intinya suami itu dapat setengah, mentak akan tel anak atau tak akan tel kompoi, berarti biktibian. Pon ini ada keterangan yang lebih detail, makanya saya ulangi pembahasan ini agar supaya kita lebih terbuka gitu, makle tidak timbul pertanyaan. Walaupun masih muskil, nanti ya tidak terlalu parah lah. Yang pertama, menurut redaksi dalam kitab ini itu adalah az-zawj, seorang suami. Kata tadi yarisu nisfat tirkah bi syarti adamiyyin. Kata ulama, suami itu dapat bagian setengah dari harta tinggalan si mayit itu dengan syarat adamiyyin, harus ada hal yang harus tidak ada. Paham maksudnya? Syaratnya harus ada ahli waris yang harus tidak ada. Adamiyyin itu harus tidak ada. Siapa yang harus tidak ada? Di situ adamu wujudil far'i al-warisi lil mayyit. Tidak boleh ada far'in, yaitu keturunan baik anak atau cucu yang di situ menjadi ahli warisnya si mayit. Wal far'ul warisu huwa ahadu arba'atin. Jadi al far', anak atau keturunan yang dikatakan mewarisi harta si mayit itu adalah salah satu dari 4 orang ini. Dan kutu gengain, maksud al far'u itu keturunan ke bawah. Berarti bisa anak, bisa cucu. Siapa yang pertama? Al-ibnu, anak laki-laki, ini mungkin ada. Yang kedua adalah al-bintu, anak perempuan. Kemudian yang ketiga ibnul ibni, anak laki-laki dari anak laki-laki, kompoi laki dari anak laki. Wa insafala, dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang terakhir keempat yaitu bintul ibni wa insafala, anak perempuan dari anak laki-laki ke bawah, berarti cucu perempuan dari anak laki. Lah ini yang harus tidak ada semua ini. Kalau sudah tidak ada, maka bagian suami itu dapat setengah. Fa idza wujida ba'az zawjil far'ul warisu lil mayyit fayastahiqqu zawjur rub'ah. Ketika salah satu di antara 4 anak ini atau kumpul atau 4 cucu ini ada, atau lebih dari ini anaknya misalkan banyak, pokoknya far'unnya ada, maka bagian sang suami itu bukan setengah lagi, tapi nanti ar-rub'ah, yaitu 1/4. Kalau ada anak atau ada cucu, kayak ini man beda mayit atikal anak, atikal suami, katakan di situ istrinya meninggal, berarti kan
ahli warisnya salah sitonga kan suami. Men abereng ben anak itu maka bagiannya nanti 1/4 bukan setengah lagi. Jadi setengah ini dengan syarat tidak ada keturunan al-far'u. Ini berdasarkan terbunah Allah dalam Al-Quran, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Jadi berdasarkan ayat ini sehingga menetapkan hukum bahwa sang suami itu bisa dapat setengah illam yakun lahunna walad, apabila tidak bersama anak. Itu yang pertama. Yang kedua, bintus sulbi atau anak perempuan kandung. Anak perempuan kandung berarti anak bini, berarti sebapak seibu. Tastahiqun nisfa bi syartaini adamiyyaini wa huma. Anak kandung ini bisa mendapatkan bagian setengah dengan 2 syarat. Kedua syarat ini adamiyyaini, yaitu harus tidak adanya orang lain nanti. Yang pertama, alla yakuna laha mu'assib. Tidak boleh ada orang yang membuat dia jadi waris asabah. Siapakah orang itu? Yaitu akhuha, saudara laki-lakinya, tretan laki. Jadi anak kandung ini kemen pas kelaminnya perempuan ini jadi ahli waris, mensobung serah mu'assib atau tretan laki, maka dia dapat setengah. Tapi membeda tretan laki yakni ibnul mayyit, berarti anak laki-lakinya mayyit, maka nanti kondisinya akan berpindah. Yang sebelumnya berada dalam kondisi bagian pasti yaitu setengah, berpindah ke bagian asobah. Kalau sudah bagian asobah maka kaidahnya lizzakari mislu haddil unsayaini. Bagian laki-laki itu sama dengan bagian dua perempuan. Berarti mendik pese 15 juta anak laki sitong pas bini 2, berarti katakan 10 juta gimana kempang 10 juta selake nikah oleh 5 juta, sebini 2.500.000. Karena bagian 2 anak perempuan itu sebanding dengan bagian 1 anak laki-laki. Terus syarat yang kedua, ini ada syarat yang kedua, alla yakuna laha mumasil. Bintul mayyit ini, anak kandung dari si mayyit itu tidak boleh memiliki mumasil, artinya orang yang sama dalam hal derajat, setara dalam hal derajat. Siapa yang setara dalam hal derajat? Yaitu ukhtuha, saudara perempuannya lagi. Berarti endi alek bini boleh. Contohnya segempang nih kasih contohnya nih ke jija itu saudara perempuan yang sepangkat sederajat itu kan 3. Mbak yang kedua pas jija itu kan 3 setara, ini mumasil dalam 1 pangkat, yaitu sebagai anak dari bapak. Kalau nanti bintus sulbih ini, anak perempuan kandung ini memiliki mumasil atau hubungan saudara yang sesama jenis dalam 1 derajat, maka dia tastarikani fis sulusain, sama-sama dapat 2/3, benih setengah boleh. Andaikan bi'tibi anjija itu maka dapat setengah. Tapi karena banyak saudaranya dan itu sama-sama perempuan, maka di situ dapat 2/3, lebih seguni. Apa boleh pas berdecacak si laki? Lah ini lebih dijadikan asobah nanti.
artinya tidak dapat setengah. Artinya ta'khudhu baqiyatal mal, mengambil sisa harta dari pembagian pasti nanti. Pun. Kemudian yang ketiga bintul ibni wa insafan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kompoi bini berarti, itu berhak mendapatkan setengah bagian harta tinggalan si mayit dengan memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, alla yakuna lil mayyit waladu sulbin, mayit itu tidak boleh memiliki anak kandung. Di antaranya ibnun, anak laki, atau ibnu atau bintun, anak perempuan. Wala waladu ibnin, dan tidak boleh memiliki cucu dari anak laki-laki. Yang di situ aqrabu minha, jarak antara dia ke mayit, cucu laki-laki tadi itu lebih dekat darinya. Berarti kakaknya gitu ya. Kakaknya fa in kana ma'aha fanadun, dan ini masih banyak perinciannya. Pun kesimpulannya begini saja. Ini kalau dijelaskan dengan toh, ini tentunya banyak menghabiskan waktu. Jadi nanti saya jelaskan secara detailnya dalam kegiatan kursus faraid. Jadi nanti di kursus itu sampean harus betul-betul siap sedia untuk membawa buku catatan. Catatannya, semangatnya juga. Jadi ngibu buku tong pratong dua dina tedung. Pokok semuanya harus dipersiapkan. Ini penting karena jangan diberi nisful ilm. Faraid itu separuh ilmu, li annahu yubtala bihin nasu kulluha. Karena setuju merasa pasti di situ akan diuji dengan ilmu ini, sebab semuanya pasti merasakan ditinggal oleh orang, ditinggal oleh keluarga, atau meninggalkan keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.